semuanya, kami dari kelompok 5 yang berisi Jovin, Ratu, Gebrina, Karina, dan saya sendiri, Jennifer. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan apa itu soft skill, perannya dalam masa depan kita, apa itu emotional intelligence, dan self-regulation beserta dengan contoh-contohnya. Jadi, apa itu soft skill? Soft skill atau yang juga disebut kemampuan interpersonal adalah keterampilan non-teknis yang melibatkan kemampuan untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan berinteraksi dengan orang lain. Mereka sangat penting dalam dunia kerja dan kehidupan sehari-hari untuk membangun sebuah hubungan yang baik dan produktif, untuk mencapai sebuah tujuan, dan untuk beradaptasi dengan sebuah perubahan. Soft skill meliputi kemampuan untuk berkomunikasi, kepemimpinan, manajemen waktu, empati, dan juga kemampuan untuk berpikir kritis. Dalam masa depan yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, soft skill akan lebih ditekankan karena otomatisasi tugas rutin membuat kemampuan interpersonal, kreativitas, dan kerja tim menjadi lebih penting. Kemampuan untuk belajar mandiri, beradaptasi, berkomunikasi, dan berkolaborasi tetap berperan sebagai kunci dalam kesuksesan di masa depan kita. Baik, penjelasan mengenai emotional intelligence menurut Daniel Goleman. Daniel Goleman adalah seorang penulis, psikolog, dan juga journal science. Beliau merupakan seorang psikolog terkenal di dunia untuk teorinya mengenai kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Hal ini dikarenakan Daniel Goleman merupakan pakar kecerdasan emosional yang telah melakukan sangat banyak penelitian mengenai topik tersebut. Menurut Goleman, kecerdasan emosional adalah keterampilan seseorang dan juga kemampuan seseorang dalam mengatur kehidupan emosinya dengan baik, efisien, dan juga efektif. Kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman memiliki 5 komposisi yang secara parsial mempengaruhi kinerja manusia dalam lingkungan mereka. 5 komponen tersebut yaitu kesadaran diri, pengendalian emosi diri sendiri, motivasi, empati, dan juga keterampilan sosial. Nah, Daniel Goleman ini menyebutkan bahwa kecerdasan emosi jauh lebih berperan ketimbang IQ atau keahlian dalam menentukan siapalah yang akan menjadi bintang dalam suatu kerjaan atau dalam suatu lingkungan. Nah, pada video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai self-regulation. Self-regulation adalah salah satu aspek dari 5 komponen emotional intelligence, atau dapat disebut sebagai pengaturan emosi diri sendiri. Nah, pengaturan emosi diri sendiri dapat dibilang sebagai mengelola emosi. Nah, mengelola emosi ini merupakan kemampuan individu dalam menangani perasaan agar dapat terungkap dengan tepat dan juga efisien, sehingga tercapainya keseimbangan dalam diri individu. Menjaga agar emosi yang membara tetap kendali adalah kunci untuk kesehatan mental dan juga fisik kita, serta juga kesejahteraan emosional kita. Sebab jika kita emosi berlebihan, tentunya akan merusak kestabilan otak kita, kestabilan kesehatan kita, dan lain-lain. Nah, aspek kemampuan ini mencakup kemampuan untuk menghibur diri sendiri, melepaskan kecemasan, kemurungan, atau ketersinggungan, dan akibat-akibat yang ditimbulkannya, serta kemampuan untuk bangkit dari perasaan-perasaan yang menekan seperti itu. Berikut adalah 2 relevansi teori emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah mengelola stres. Dengan kecerdasan emosional dapat membantu seseorang untuk mengenali tanda-tanda stres dan menemukan cara atau mengembangkan cara untuk mengatasinya. Ini juga termasuk kemampuan seorang dalam menjaga ketenangan dalam situasi yang sulit dan mencegah reaksi emosional seseorang yang berlebihan yang dapat merugikan diri sendiri atau orang lain. Yang kedua yaitu dengan meningkatnya hubungan sosial. Di sini dapat dijelaskan jika kita dapat memahami emosi diri sendiri dan juga emosi orang lain, itu akan sangat membantu kita untuk menjaga dalam hal berkomunikasi dan dapat berinteraksi dengan lebih efektif. Jadi jika kita mempunyai kecerdasan emosional yang baik, itu akan sangat membantu kita untuk mengembangkan ada rasanya empati, dapat melihat atau memahami perspektif orang lain yang berbeda dengan kita, dan juga bisa membangun hubungan relasi yang sehat. Jadi itu adalah contoh-contoh yang dapat kami berikan dengan relevansi teori emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya akan kami memberikan penjelasan relevansi teori dengan contoh-contoh role play yang masing-masing memiliki 5 penerapan emotional intelligence.
kita akan masuk ke relevansi teori mengenai emotional self-control. Emotional self-control adalah salah satu aspek yang berada di dalam aspek yang kita tadi pilih, yakni self-regulation. Nah, ada banyak contoh pengendalian diri dalam sehari-hari. Beberapa contoh antara lainnya adalah membuat pilihan yang sehat dalam pola makan dan olahraga kita, mengendalikan diri dan juga mengendalikan emosi dalam situasi-situasi sosial, atau dapat mengendalikan diri pada saat belajar dan kita terdistraksi oleh HP atau saat kita ingin menonton TV, dan lain-lainnya. Contoh pengendalian emosi diri yang paling sering kita temukan pada hari-hari adalah pada saat kita amarah dan juga pada saat kita berargumentasi dengan seseorang. Cara untuk mengendalikan emosi pada saat tersebut adalah dengan cara menenangkan diri dan juga berdiam diri selama 3 detik sebelum menjawab argumen orang tersebut. Contohnya dapat ditunjukkan sebagai berikut. Cok, kamu tahu nggak? Aku akhir-akhir ini nggak bisa mengontrol emosi aku tahu. Kenapa tuh? Nggak tahu. Kamu ada tips atau cara nggak? Ada. Jadi kalau kamu lagi kesal sama orang dan kamu lagi berhadapan satu sama dengan orang itu, sebelum kamu menjawab argumen atau menjawab apapun dia, kamu lebih baik mengheningkan diri dulu selama 3 detik. Cuma 3 detik. Jadi teknik ini tuh digunakan agar kamu bisa lebih mengendalikan emosi kamu dan juga lebih memegang kendali atas emosi kamu yang lagi membara gitu loh. Jadi teknik ini tuh dilakukan agar ya emotional intelligence kamu juga lebih meningkat, karena dengan ini kan kamu lebih self regulationnya lebih mantap dan juga kamu bisa semakin mengontrol emotional self control kamu gitu. Aku coba ya tipsnya. Makasih. Oke. Dalam self-regulation, trustworthiness mengacu kepada kemampuan seseorang untuk diandalkan dan juga konsisten dalam menjalankan sebuah komitmen, sebuah tanggung jawab, dan sebuah aturan yang telah mereka buat untuk diri mereka sendiri. Ini melibatkan menjaga kata-kata dan juga janji yang dibuat kepada diri sendiri, serta mempertahankan sebuah konsistensi dalam tindakan dan juga keputusan mereka pribadi. Trustworthiness juga membantu seorang individu untuk membangun sebuah reputasi sebagai orang yang dapat dipercaya dan juga membantu mereka untuk mencapai sebuah tujuan pribadi dengan konsistensi dan juga integritas. Berikut contoh dari trustworthiness. Kayaknya enak nih, beli yuk. Gak apa-apa deh, kamu aja yang beli. Loh, kenapa? Kamu kan sering beli. Soalnya aku baru ingat hari ini aku nggak bawa dompet. Aduh, nggak apa-apa lah, kali ini aku bayarin. Loh, serius beneran? Iya, nggak apa-apa, pokoknya besok kamu bawa uangnya aja. Oke, thanks ya. Iya, kamu mau yang mana? Mau yang milkku. Oke deh. Jennifer, Hai! Yuk kelas bareng. ya oh ya sebelumnya sebelum aku lupa, nih uang kamu kemarin. Iya. Wih, kamu inget dong, aku aja nggak inget loh. Ya dong, masa aku lupa. Makasih ya sudah minjemin uang kemarin ya. Iya, tenang aja. Yuk ke kelas bareng. Yuk. Yang ketiga yaitu conscientiousness. Orang yang memiliki sifat teliti atau conscientiousness-nya tinggi, cenderung mereka lebih terorganisir dan tidak berantakan. Misalnya, buku-buku berserakan di rumah. Orang yang memiliki sifat telitinya tinggi, mereka akan langsung mengorganisir buku tersebut sesuai dengan abjad atau dikategorikan sesuai dengan topik. Itu contoh yang pertama. Yang kedua, pakaian. Jika mereka melihat pakaian tersebut berserakan di lantai, mereka akan langsung merapikan pakaian tersebut dengan cara dilipat lalu menaruhnya di lemari pakaian mereka. Itu adalah contoh yang kedua. Dan contoh umum yang terakhir, ada beberapa mereka lebih memilih langsung mengerjakan tugas daripada menunda terus-menerus. Halo. Hey, kamu lagi ada di mana? Aku ada di rumah nih, sekarang lagi kerjaan tugas PR MTK. Loh, bukannya harusnya kumpulnya hari Senin minggu depan? Ya nggak apa-apa, daripada aku kerjaan semalam sebelum deadline, mending aku kerjaan sekarang daripada aku harus numpuk banyak tugas. Jadi orang jangan terlalu rajin lah. Aku mau ngajak kamu nonton nih. Jangan. Lain kali aja aku mau nonton sama kamu. Sekarang aku sibuk dengan tugas dari sekolah. Ya udah deh, terserah kamu. Kabarin ya kalau kamu free biar kita bisa hangout lagi. Oke, thank you ya sudah ngertiin aku. Jangan sedih. Nanti aku kabarin lagi kita kapan mau hangoutnya ya. Oke? Alright. Oke.
Bye-bye! Poin keempat dari self-regulation adalah adaptability. Adaptabilitas dalam self-regulation adalah kemampuan penting yang memungkinkan kita untuk menghadapi perubahan, mengelola stres, meningkatkan produktivitas, membangun hubungan sosial yang baik, dan berkembang sebagai individu. Ini merupakan kualitas yang sangat berharga dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam dunia yang terus berubah dan kompleks. Berikut ini adalah contoh roleplay dari adaptability. Akhir-akhir ini aku ngerasa overwhelmed banget sih nih sama semua perkuliahan ini. Mulai dari cari temen yang baru, sampai ke pelajaran-pelajaran yang susah. Oh, aku ngerti banget kok perasaan kamu, Jen. Awal-awal kuliah dulu, aku juga gitu kok. Semua hal berasa kewalahan banget. Iya benar. Emangnya caranya untuk beradaptasi dengan cepat gimana sih? Gini deh, coba kamu buat santai aja. Jangan terlalu ngejar banget. Teman-teman baru bakal datang sendiri kok. Dan kalau kamu ada yang bikin bingung, tanyain aja ke mentor. Oh begitu. Makasih ya sarannya, bantu banget loh. Aku dari dulu kalau disuruh nanya ke mentor suka gugup, tapi ternyata helpful banget. Gak masalah, Jen. Aku dulu juga gitu kok, dan orang lain bantu aku. Kan kita di sini buat saling support. Dan jangan lupa ya, adaptabilitas itu skill yang penting untuk survive di dunia perkuliahan. Oh gitu. Oke deh. Oke. Kelima adalah innovation. Inovasi sendiri memiliki banyak relevansi dalam kehidupan sehari-hari, entah itu dalam individu, dan masyarakat, atau dalam bidang teknologi, bidang kesehatan, dan lain-lain. Contohnya dalam bidang kesehatan yaitu penerapan sistem EMR atau Electronic Medical Record dalam klinik dan rumah sakit di Indonesia. Dengan penerapan sistem ini, maka dapat mengurangi risiko kesalahan data. Contohnya yang selanjutnya yaitu dalam bidang teknologi. Teknologi internet dimulai sekitar tahun 1960-an dan mengalami kemajuan yang sangat pesat dari hari ke hari. Yang sekarang bermunculan banyak website yang lebih praktis seperti Yahoo, Chrome, Google, dan lain-lain. 2 bulan lagi udah mau persemi. Oh iya ya, 2 bulan lagi kita ya. Tapi kita masih belum punya baju persatuan kelas loh. Oh iya, kalau kita nggak ada baju persatuan kelas, nanti baju kita beda-beda dong. Aku dari ini, gimana kalau misalnya kita cari uang dengan jualan makanan sama anak-anak kelas? Wih, ide yang bagus tuh. Wah, keren idenya. Kita mau jualan apa? Aku sih mikirnya karena sekarang banyak yang penasaran sama basreng, gimana kalau kita jualan basreng aja di semua kelas? Bener tuh, dari kemarin aku dengar tahu banyak yang penasaran dan pengen coba basreng. Kayaknya kita perlu diskusin lagi ini sama anak-anak kelas nih. Oke deh. Dari penjelasan sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa soft skill atau kemampuan interpersonal memainkan peran kunci dalam kesuksesan di dunia perkuliahan, kerja maupun kehidupan sehari-hari, terutama di masa depan yang semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Emotional intelligence, seperti yang dijelaskan oleh Daniel Goleman, adalah aspek penting dari soft skill. Menurutnya, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang mengatur kehidupan emosinya dengan baik dan efisien. Emotional intelligence memiliki relevansi yang kuat dalam kehidupan sehari-hari, seperti membantu seseorang mengatasi tantangan, memahami orang lain, dan juga membangun hubungan yang kuat. Salah satu komponen penting dalam emotional intelligence adalah self-regulation. Hal ini melibatkan kemampuan untuk mengelola stres, menjaga ketenangan, dan menghindari reaksi emosional yang memungkinkan. Kemudian dari roleplay yang telah kita lakukan, dengan menggabungkan semua poin-poin tersebut, dapat kita simpulkan bahwa self-regulation melibatkan kemampuan untuk mengendalikan emosi, membangun kepercayaan, menjadi disiplin dan bertanggung jawab, beradaptasi dengan lingkungan baru, serta menemukan solusi inovatif untuk masalah yang muncul dalam kehidupan. Ini merupakan keterampilan yang penting untuk mengatur diri sendiri dan mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai soft skill, perannya dalam kehidupan sehari-hari dan masa depan, serta emotional intelligence dan self-regulation. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye!